Warkop DKI. Siapa yang gak kenal dengan nama yang satu ini? Apabila kita mendengar kata tersebut, pastinya hal pertama yang bakal terbenak di kepala kita adalah sebuah film atau acara yang terdiri dari 3 sosok pelawak yang paling legendaris di Indonesia, yaitu Dono, Kasino, dan juga Indro. Nah, sejak awal kemunculannya pada tahun 1970 dan mulai memasuki industri perfilman pada tahun 1980-an, nama dan kisah dari ketiga tokoh ini terus dikenal oleh banyak orang hingga sampai saat ini. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu dan berkembangnya zaman, lawakan dari mereka bertiga ini masih terus bisa membuat kita tersenyum dan tertawa. Nah, dengan kesuksesan dan besarnya nama grup ini, pastinya bakal ada banyak pihak yang berusaha untuk menciptakan kembali sentuhan yang pernah dibuat oleh grup legenda ini. Salah satu cara tersebut adalah dengan membuatkan ulang atau meremake kisah lawakan dari mereka bertiga. Selama beberapa tahun belakangan ini, kita telah memiliki cukup banyak sekali remake dari IP yang melegenda ini. Ada beberapa yang bagus, namun ada juga yang biasa banget, bahkan ada juga yang menurut beberapa orang dapat dikatakan sangat tidak bagus dan terkesan hanya cash grab saja, atau dengan kata lain cuman pengen mendapatkan cuan yang mudah. Nah, tapi dari semua remake yang telah dibuat, terdapat satu remake yang terbilang cukup underrated dan hampir kagak ada satupun orang yang terlihat peduli terhadap karya ini. Yap, karya yang mau gue bahas kali ini adalah sebuah remake berbentuk animasi yang berjudul Warkop DKI Animated Series. Warkop DKI Animated Series merupakan sebuah serial animasi yang mengadaptasi salah satu IP yang terkenal dari Indonesia, yaitu Warkop DKI. Animasi ini dibuat oleh Daryl Wilson bersama dengan Indro Warkop yang bertindak sebagai produser eksekutif di bawah studio Falcon Picture. Nah, sayangnya gue nggak mendapatkan informasi yang jelas mengenai studio animasi apakah yang mengerjakan animasi ini. Namun kalau misalnya kita melihat dari visual yang dimilikinya, kemungkinan besar studio yang mengerjakan animasi ini adalah studio yang sama yang telah membuat serial animasi Shizuki Anak Kosan. Warkop DKI Animasi Series pertama kali rilis pada tanggal 10 Mei tahun 2021 kemarin, dan kalian bisa menyaksikan semua episodenya di layanan streaming Disney Hotstar. Nah, jujur aja, pada saat gue membuat pembahasan ini, gue sebenarnya udah lama banget nggak menonton cerita dari Warkop DKI, dan hal ini mungkin akan membuat pembahasan gue menjadi kurang begitu akurat ketika membandingkan series ini dengan berbagai adaptasi dari cerita Warkop DKI. Jadi ya, kalau misalnya ada kesalahan, mohon dimaklumi dan koreksi ya. Nah, jadi apakah serial Warkop DKI animasi ini memiliki kualitas yang sama bagus dengan berbagai adaptasi dari IP yang terkenal ini? Well, kalau misalnya kita membicarakan soal Warkop DKI, pastinya hal pertama yang menjadi selling point atau nilai jual utama dari IP ini adalah lelucon atau humornya. Lelucon yang sering digunakan oleh IP ini adalah humor-humor yang bersifat mengejek ataupun sarkas terhadap beberapa pihak. Biasanya, setiap karakter yang ada di dalam cerita akan saling mengejek antar satu sama lain dengan kalimat yang lucu, ataupun juga mereka cukup sering menyindir mengenai society dan politik kita. Nah, dikarenakan hal inilah, gue awalnya cukup khawatir dengan isi lelucon yang ada di serial Warkop DKI Animasi. Gue awalnya berpikir bahwa dikarenakan serial ini memiliki format animasi, hal ini pun membuat serial ini akan memiliki lelucon yang lebih ditunjukkan kepada anak-anak, karena seperti yang kita tahu, negara kita masih memandang animasi sebagai media hiburan hanya untuk anak-anak saja. Nah, tapi untungnya, dugaan gue ternyata tidak sepenuhnya benar. Serial Warkop DKI Animasi masih menyuguhkan berbagai lelucon yang cukup identik dengan lelucon-lelucon yang sering ada di adaptasi lainnya, namun mereka juga mencampurkannya dengan berbagai lelucon yang ramah untuk anak-anak. Mereka masih suka menyelipkan lelucon ejekan dan juga sindiran kepada politik dan society kita, hanya saja dengan penyampaian yang lebih halus. Nah, satu aspek yang menjadi kelebihan terbesar dan sekaligus bisa menopang hampir semua lelucon yang ada di kartun ini adalah dari penulisan dialog mereka. Gue sangat suka bagaimana serial ini menghadirkan berbagai dialog yang tidak terlalu baku, dan juga para voice aktornya yang terkadang menggunakan logat daerah. Hal ini pun membuat dialog dari serial ini memiliki vibe ala tahun 90-an, namun digabungkan dengan nuansa modern serta tidak terkesan sangat kaku. Gue merasa bahwa dialog dari serial ini terasa sangat bebas, layaknya seperti para voice aktornya sedang saling berkomunikasi dan bukannya membaca naskah secara sendiri. Ini adalah nilai plus yang sangat bagus, karena salah satu permasalahan terbesar yang sering dialami oleh animasi lokal kita adalah dari penulisan dialognya yang sangat baku, dan juga penyampaian dari voice aktornya yang terkadang terasa tidak natural. Selain itu, voice actor dari ketiga karakter utama kita juga menunjukkan performa yang sangat memuaskan. Mereka bertiga mampu memberikan sebuah impresi yang cukup identik dengan ketiga karakter legend yang mereka perankan. Kalau harus dipilih manakah yang paling bagus, menurut gua karakter Kasino yang disuarakan oleh Dimas Kusnadi merupakan karakter dengan penampilan yang paling mirip dengan karakter yang aslinya. Mau itu suara, penampilan, atau bahkan kepribadiannya, itu benar-benar akurat banget.
Untuk kedua karakter lainnya, yaitu karakter Dono yang disuarakan oleh Wiwit Widya Prihantoro dan juga Indro yang disuarakan oleh Muhammad Siddiq, juga memiliki impresi yang lumayan bagus. Untuk voice actor dari karakter sampingannya pun juga nggak kalah bagusnya. Salah satu karakter sampingan yang menurut gue paling berkesan adalah sang komandan yang disuarakan oleh Morgan Pasaribu. Performanya tuh hampir sama bagus dengan ketiga karakter utamanya. Sama-sama memberikan impresi yang membekas, terutama dari cara bicaranya yang selalu bisa membuat gue tersenyum. Nah, untuk aspek ceritanya sendiri, seharusnya kita semua sudah bisa menduga bahwa pastinya serial ini bakal memiliki format cerita yang episodik. Nah, tapi pada saat gue pertama kali menonton episode pertama, gue awalnya mengira kalau serial animasi ini bakal memiliki sedikit continuity, karena episode pertama dan kedua ternyata merupakan satu cerita yang berkelanjutan. Namun setelah dua episode tersebut, cerita dari serial ini kembali menjadi episodik dengan sedikit continuity di bagian penambahan karakter sampingannya. Gue sebenarnya nggak begitu mempermasalahkan hal ini, karena sepertinya negara kita memang masih kesulitan dalam membuat sebuah cerita panjang yang berkelanjutan. Untuk kualitas cerita dari animasi ini pun juga terbilang lumayan lah. Ada beberapa episode yang memiliki cerita dan juga tema yang cukup menarik. Untuk dua episode pertama, gue merasa bahwa kedua episode ini seharusnya bisa memiliki sebuah impact yang sangat besar. Sedikit spoiler, kedua episode ini menceritakan bosnya Dono, Kasino dan juga Indro yang baru saja mendapatkan kucing baru. Mereka bertiga ditugaskan untuk menjaga kucing tersebut, lalu sang kucing pun akhirnya kabur hingga terungkap bahwa kucing ini ternyata merupakan milik komplotan penjahat yang merupakan musuh bebuyutan dari mereka bertiga. Gue merasa bahwa format cerita yang dimiliki oleh dua episode ini lebih terasa seperti final season ketimbang pembuka season. Ada banyak banget potensi cerita berkelanjutan yang bisa dibangun dari kedua episode ini, tapi sepertinya mereka nggak pengen mengambil jalan tersebut karena alasan yang gue nggak ketahui. Untuk episode lainnya dengan cerita yang unik adalah episode keempat yang membawakan tema kapitalis, lalu ada juga episode ke-10 yang menceritakan trio utama kita yang kembali ke masa lalu dan bertemu dengan salah satu personel keempat mereka, dan juga episode final dari season ini yang memiliki stage yang hampir mirip dengan episode final dari serial Shizuki, di mana kedua episode ini menghadirkan sebuah konflik yang memiliki ancaman dengan tingkatan yang cukup besar. Nah, untuk kualitas visual dari animasinya, gue awalnya mengira kalau visual yang dimiliki oleh serial ini bakal sangat mirip dengan serial Shizuki. Tapi ternyata mereka berdua memiliki satu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu dari penggunaan garis seni atau artline. Pada serial Shizuki, mereka selalu memiliki garis seni atau artline di setiap detail background ataupun objek, sedangkan untuk serial Warkop DKI animasi, mereka jarang sekali menambahkan garis seni. Palingan garis seni ini akan muncul ketika suatu karakter akan berinteraksi dengan suatu objek ataupun background. Gaya visual background yang dimiliki oleh serial ini cukup identik dengan kartun-kartun lawas yang biasa dibuat oleh studio Hanna-Barbera. Kalau harus memilih, gue pribadi lebih suka dengan visual yang dimiliki oleh serial Shizuki. Kesannya tuh lebih modern dan kayak lebih kontras aja gitu. Kalau soal pergerakan animasi, mereka setidaknya sudah menghadirkannya dengan cukup baik. Bukan yang smooth banget, tapi masih enak untuk ditonton dan tidak terlalu kaku. Palingan kekurangan terbesar dari serial ini adalah ketika mereka mulai menghadirkan berbagai adegan action. Apa yang menjadi masalah pada bagian ini bukanlah dari animasinya, melainkan dari kualitas suaranya. Ketidakkonsistenan sound effect dan juga suara karakter yang tidak menyatu dengan adegan yang sedang berjalan sangatlah mengganggu pengalaman gua ketika menonton. Belum lagi serial ini sering banget menghadirkan adegan tersebut, yang mana harusnya kalian bisa membayangkan sih bagaimana mood gua bisa berubah-ubah ketika menonton serial ini. Sebenarnya ini adalah masalah yang sangat krusial dan sampai saat ini masih sering dialami oleh animasi-animasi lokal buatan negara kita. Gua harap kedepannya masalah ini bisa diatasi, karena gue yakin ini jugalah yang merupakan salah satu faktor yang membuat banyak orang kurang mengapresiasi karya animasi buatan negara kita. Percayalah, masalah ini benar-benar sangat mengganggu banget, dan gue yakin gak cuma gue doang yang merasakan hal ini. Nah, secara keseluruhan, ini merupakan sebuah serial animasi yang lumayan bagus. Untuk sebuah remake dari IP Warkop DKI, menurut gua ini bukanlah salah satu yang terbaik, namun masih oke lah gitu, dan bisa memberikan sedikit rasa baru. Kualitas visual yang dimiliki oleh animasi ini terbilang sangatlah bagus, meskipun pergerakan animasinya nggak terlalu smooth. Cerita yang dihadirkan cukup ringan dan sangat cocok untuk ditonton sebagai peneman waktu senggang. Lelucon yang mereka sajikan pun juga lumayan oke. Cukup banyak yang lucu dengan eksekusi yang bagus. Apalagi dengan penggunaan dialog dari serial ini yang nggak terkesan kaku, membuat pengalaman menonton dari film ini menjadi cukup enjoyable. Walaupun ya, serial ini juga masih memiliki penyakit yang sama yang sering dialami oleh animasi-animasi lokal buatan negara kita. Sebenarnya kalau ini animasi nggak pakai embel-embel sebagai Warkop DKI dan merupakan cerita baru, gue yakin ini animasi bakal menjadi lebih menarik lagi dah. Karena gue merasa bahwa industri entertainment kita tuh udah kayak terlalu bergantung banget gitu dengan IP Warkop DKI, hingga mereka sendiri kagak bisa gitu membuat sebuah cerita original yang bisa menyaingi ataupun bahkan menyamai kepopuleran Warkop DKI.
DKI. Hasilnya ya kita pun akhirnya malah terus mendapatkan remake dari Warkop DKI yang menurut gua udah sangat melelahkan aja gitu. Please lah siapa aja, tolong buatkanlah sebuah cerita original yang menyerupai Warkop DKI namun tidak menggunakan nama tersebut. Nih kartun sebenarnya punya potensi gitu untuk melakukan hal yang baru saja gue sebutkan, tapi sayangnya mereka tidak mengambil kesempatan tersebut. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!